Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Pernahkah Anda membaca satu buku novel berjudul Siklus karya Muhammad Diponegoro? Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Jaya tahun 1975. Tentang apa? Ada satu kalung yang misterius, itu kalung Afrika yang punya kutukan. Bagaimana kisah selanjutnya? Selengkapnya, mari berkenalan dulu dengan tokoh utama. Dia bernama Amir. Amir adalah bekas tentara pada perang revolusi. Dia memiliki teman bernama Busrodin. Sayangnya Busrodin ini meninggal, tewas dalam peperangan setelah menyelamatkan Amir yang saat itu tertembak di bahu kanannya. Amir bisa selamat dan Busrodin meninggal. Ketika meninggal, Amir melihat ada kalung yang dipakai oleh Busrodin. Nah, kalung itulah yang kemudian dipakai oleh Amir sebagai kenang-kenangan. Kalung itu berasal dari Afrika. Selepas perang, Amir ini kembali ke Jakarta dan meniti karir di pemerintahan. Ia menjadi seorang pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pernah menikah tapi lantas bercerai. Amir menjadi delegasi konferensi Asia di Taiwan. Di salah satu kota, yaitu di Taipei, jalinan cerita pembunuhan, persekongkolan, dan percintaan dihadirkan oleh Muhammad Diponegoro sang penulis. Dan simpul ceritanya adalah kalung Afrika bergambar tengkorak yang cukup mengerikan yang dipakai oleh Amir, yang sebelumnya dipakai oleh Busrodin tersebut. Amir memiliki seorang kawan bernama John Flatter. John Flatter ini adalah seorang antropolog asal Amerika. John sangat menaruh perhatian pada barang-barang antik dan dia adalah kolektor yang cakap. Ia melakukan penelitian di Pulau Nias dan menyiapkan bukunya. John adalah seorang yang kaya raya dan memiliki istri bernama Susan. Ketika di Taipei, John tiba-tiba menghubungi Amir, dan kebetulan juga ia sedang berada di kota itu. Mereka pun janjian untuk bertemu. Dua teman akrab ini pun akhirnya berbincang santai penuh keakraban di rumah besar yang dikontrak oleh John. John berkisah, saat ini ia dalam proses perceraian dengan Susan istrinya. Katanya Susan saat ini bersama seorang laki-laki Cina bernama Xing yang menjadi seorang penting di Taiwan. Hingga akhirnya John tanpa sengaja melihat kalung bergambar aneh yang menggantung di leher Amir. John langsung tertarik dan bermaksud membelinya. Tapi Amir menolaknya karena itu adalah kenang-kenangan dari Busrodin, teman akrabnya yang menyelamatkan hidupnya saat perang revolusi. Lalu saya coba hadirkan soal Amir dan Susan. Mungkin ini adalah cerita lain di buku ini. Amir dan Susan ini ternyata mempunyai hubungan gelap di belakang John. Jadi ketika John pergi ke Nias untuk penelitiannya meneliti etnografi, dalam jangka waktu yang lama John ini selalu mengunjungi Susan. Nah, ketika berada di Taipei inilah cerita mulai begitu menegangkan. Susan juga ternyata ada di Taipei, John juga ada di sana, Amir juga ada di Taipei. Susan tiba-tiba menelpon Amir dan hendak mengunjunginya di kamar hotel. Disepakatilah waktunya. Tapi waktu John tiba di kamarnya, selang beberapa saat Susan pun sampai di lobi hotel. Dengan susah payah Amir meminta Susan untuk tidak mengunjunginya. Jadi John lah yang nantinya akan mengunjungi Susan. Tapi John tidak tahu kalau Susan adalah sedang dikejar-kejar oleh seorang penjahat. Amir kembali ke kamarnya. Ketika Amir turun ke lobi hotel, ternyata ada orang Cina masuk membawa pistol. Dia mengobrak-abrik kamar Amir, ia mencari seorang perempuan, dan John yang kebetulan di kamar tersebut sangat ketakutan dan dia berpikir bahwa itulah akhir dari hidupnya.
Tapi John tidak dilukainya, ia hanya mencari perempuan, mengobrak-abrik kamarnya Amir, dan dia tidak menemukan apapun di kamar Amir. Amir maupun John sama-sama tidak tahu bahwa orang tersebut sedang mencari Susan. Singkat kisah, Amir kembali ke kamarnya dan mendapati cerita tentang pria berpistol tersebut, akan tetapi keduanya berusaha untuk melupakannya. John tetap fokus pada kalung yang dibawa oleh Amir. Ia sangat yakin akan hasil penelitiannya bahwa kalung yang dipakai oleh Amir itulah kalung yang penuh misteri. Kalung yang dibuat oleh orang Afrika dengan dengan kutukan. Jadi siapapun yang memakai kalung itu, dia akan mendapati kutukan, dan kutukan itu punya siklusnya, entah berapa tahun sekali, apakah itu setahun, 2 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan John sedang menelitinya di perpustakaan pribadinya. Di waktu bersamaan, Susan terus bersembunyi dalam ketakutan. Orang suruhan Ching terus menguntitnya, dan orang-orang yang dikenalnya Amir adalah salah satu incarannya. Tapi delegasi dari Filipina yang mirip dengan Amir telah menjadi target. Ia dibunuh dan dibuang di laut. Dalam ketakutannya, Susan akhirnya merenung dan dia sadar akan semua kesalahannya, dan dia kembali kepada John. Namun, waktu itulah petaka itu terjadi. Saat John yakin sudah menemukan penjelasan tentang siklus kutukan kalung Afrika tersebut, ia berjalan menaiki tangga, hendak mengabarkan keberhasilannya itu kepada Susan, istrinya. Sayang, di tengah tangga ia terpeleset dan terjatuh. John meninggal. Susan yang tahu suaminya meninggal menjerit. Ia makin menjerit ketika kalung milik Amir berada di genggamannya. Dan wajah John itu sangat mengerikan, sama persis dengan ekspresi wajah tengkorak yang ada di kalung yang sekarang digenggam oleh John. Amir diberitahu kemudian bahwa John, sahabatnya, telah meninggal. Lalu Amir lebih kaget bahwa yang memberitahu itu adalah Susan yang menelpon dari rumah John. Amir segera meluncur, dan di sana ia bertemu dengan Susan dan langsung diajak ke perpustakaan. Di sana rekaman suara John diputar berulang-ulang didengarkan. Amir begitu terpukul. John telah mati dengan menggenggam kalungnya. John berpikir bahwa seharusnya dialah yang mati, bukan John sahabatnya. Itu pasti berkat kutukan dari kalung Afrika tersebut. Dan lagi, salah satu orang utusan Filipina juga telah menggantikan posisinya yang meninggal. Amir yang mengetahui adanya siklus 24 tahunan itu menjadi sangat histeris. Ia ingat ketika Busrodin meninggal, itu adalah pada hari Kamis tanggal 16. Dan saat ini John meninggal juga pada hari Kamis tanggal 16. Apakah ini benar-benar siklus? Siklus 24 tahunan? Jawaban yang dicari oleh John di akhir-akhir hidupnya itulah yang telah membunuh John. Amir terus berteriak-teriak. Ia merasa telah membunuh John. Ia merasa telah membunuh delegasi dari Filipina itu. Hingga akhirnya seorang dokter menyuntikkan obat penenang untuk Amir. Dan Amir masih terus berpikir, benarkah ada siklus itu? Nah, begitulah. Itulah akhir dari kisah di buku Siklus karya Muhammad Diponegoro, buku yang memenangkan hadiah penghargaan sayembara mengarang roman oleh Panitia Tahun Baru Internasional tahun 1972. Menang tahun 1972, tapi dibukukan oleh Pustaka Jaya tahun 1975. Akhir cerita yang bukan happy ending, tapi buku ini cukup menarik
dari hal penceritaan, dari hal cerita-cerita fragmen-fragmen yang menegangkan, itu cukup berhasil. Anda perlu untuk membacanya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.